Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Chandra Dewi SPD dari SDN Teluk Dalam 7, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya bekerja di sekolah ini sejak tahun 2019, tepatnya pada tanggal 29 Juli. Pengalaman saya sebagai kepala sekolah, saya diangkat pada tahun 2011 di SD sebelumnya, yaitu di SDN Surgi Mufti 4. Pada saat pertama kali saya pindah ke SDN Teluk Dalam 7, yang saya pikirkan saya harus melanjutkan kebijakan daripada kepala sekolah yang terdahulu. Ternyata sekolah ini mempunyai beberapa kekuatan dan beberapa kelemahan. Kekuatannya diantaranya sekolah ini sudah mempunyai status adiwiyata, yaitu tingkat kota Banjarmasin. Tentunya hal itu memberikan sebuah kekuatan bagi saya untuk melanjutkan kebijakan kepala sekolah sebelumnya. Sehingga kami berdasarkan beberapa pertemuan dengan orang tua dan guru, kami mengusung visi yang baru, yaitu Babungas. Apakah Babungas itu? Babungas kami ambil dari kata bahasa Banjar yang akronimnya adalah berkarakter, berbudaya lingkungan, dan berpengetahuan luas. Dalam bahasa Banjar, Babungas itu adalah makin cantik, makin bagus. Sehingga kami mengasumsikan, memfilosofikan bahwa SDN Teluk Dalam 7 itu akan semakin maju, semakin bergerak ke depan, semakin luar biasa dalam langkah-langkah selanjutnya. Untuk melaksanakan PTMT, kita mengacu pada panduan dari Kemendikbud yang mana sudah diregulasikan dalam bentuk surat edaran oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Jadi hal itulah yang kami sosialisasikan kepada orang tua, bahwa anak untuk SDN Teluk Dalam 7 rata-rata setiap kelas jumlahnya 30, sehingga dia tidak bisa diturunkan selama 1 minggu penuh. Kami hanya menurunkan 1 hari jumlah anak sekitar 15. Jadi setiap kelas kita bagi menjadi 2, 50%. Guru-guru kita juga kita minta tidak memberikan ruang kepada siswa untuk bermain di luar, sehingga selama dalam pembelajaran kita arahkan kepada orang tua untuk anak membawa bekal. Kemudian kita juga meminta kepada guru-guru untuk mengawal siswa mulai dari datang sampai dia benar-benar dijemput oleh orang tua. Dalam rangka mengimplementasikan mengenai program sekolah penggerak SDN Teluk Dalam 7 dengan visi Babungasnya, dalam misinya kami mengarahkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sehingga untuk mencapai hal itu kami mengangkat tema besar. 1 adalah untuk perubahan iklim global, dan yang kedua adalah kearifan lokal. Untuk tema perubahan iklim global, yang mana itu berhubungan dengan lingkungan, kami menganggap bahwa kelas-kelas itu adalah penghasil sampah atau produsen sampah, sehingga kami mengadakan program yang namanya pemilahan sampah, yaitu sampah organik dan non-organik, yang terutama adalah plastik. Yang mana plastik itu kita mintakan kepada anak-anak untuk membuat ke dalam sebuah botol, yaitu memprogramkan mereka, 1 anak harus mempunyai 1 botol untuk membuat sampahnya sendiri ke dalam sampah plastiknya ke dalam botol, sehingga pengurangan sampah plastik bisa teratasi. Ecobrik dalam hal ini kita memakai untuk beberapa kreativitas dan inovasi. Di antaranya kami sudah membuat pintu gerbang Ecobrik, dan yang kedua yaitu dalam rangka mengatasi permasalahan di sekolah kami, yang mana halaman sekolah kami selalu terendam banjir apabila air pasang dan air hujan. Kami meninggikan halaman sekolah kami dengan inovasi menggunakan produk Ecobrik yang dihasilkan oleh kelas-kelas kami seperti itu. Dengan adanya program sekolah penggerak yang mana kita mengangkat tema mengenai perubahan iklim global, kami mengkampanyekan secara sederhana untuk memecahkan isu lingkungan tadi. Tentunya ini merupakan akhlak kita terhadap alam. Kita harus ramah dengan alam, sehingga sampah-sampah yang merusak alam kami harus memperhatikan sejak dini, dan itu kita ajarkan kepada anak
bahkan mulai kelas 1 kerjasama dengan guru dan orang tua. Apa hubungannya program Ekobrik di SDN Teluk Dalam 7 dengan profil pelajar Pancasila? Bagi SDN Teluk Dalam 7, Ekobrik ini tidak sekedar hanya membuat sebuah karya atau proyek, tapi adalah untuk membentuk karakter. Di antaranya yang jelas bahwa program Ekobrik ini mengajarkan kepada anak untuk peduli terhadap lingkungannya sendiri. Yang kedua, anak juga akan lebih rajin, anak juga terampil, anak juga akan memperhatikan hal-hal kecil di lingkungannya. Dan ini sudah terbukti, ada beberapa anak yang orang tuanya melaporkan kepada kami bahwa ketika dia menemukan sampah atau ketika dia makan snack dan sebagainya, dia tidak akan membuang sampahnya ke bak sampah yang ada, tapi dia akan menyimpan karena dia ingat bahwa dia akan membuat ekobrik. Target capaian dari kegiatan pembuatan ekobrik adalah yang pertama, pembentukan karakter dalam rangka menuju visi kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah mengurangi produksi sampah di SDN Teluk Dalam 7 sehingga tidak begitu banyak yang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi karena produksi dari ekobrik itu akan digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Tema yang kedua adalah kearifan lokal. Kami mempunyai kekuatan untuk kearifan lokal, yaitu mengenalkan kerajinan sasirangan atau kain sasirangan yang dikenal sebagai ciri khas daripada Kota Banjarmasin. Sehingga untuk pengenalan yang paling dini di kelas 1 kami mengenalkan coraknya dulu. Corak daripada kain sasirangan. Hal itu jauh-jauh sebelum pandemi kami melakukan sebuah kegiatan, yaitu menghiasi dinding-dinding sekolah kami dengan motif-motif sasirangan. Tujuannya adalah untuk membuat sumber pembelajaran di setiap sudut sekolah. Ketika pandemi datang, guru-guru kita berdayakan untuk memberikan sumbangsihnya, yaitu melukis dinding-dinding sekolah dengan motif sasirangan. Tujuannya adalah dengan guru mengenal lebih baik, nanti akan menyampaikan kepada anak-anak. Jadi untuk di kelas rendah kami mengenalkan motif sasirangan. Sedangkan untuk di kelas tinggi kami membuat produk sasirangan, diantaranya anak kelas 6 sudah berhasil membuat taplak meja dengan motif sasirangan, dan taplak itu bisa digunakan untuk meja-meja ketika kami sedang ada kegiatan di sekolah. Untuk selanjutnya kami juga akan membawa anak-anak yang hubungannya dengan kearifan lokal. Nanti kami akan membawa anak-anak untuk mengenal lebih jauh mengenai produksi sasirangan. Kami akan kenalkan kepada mereka dengan melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah mengunjungi tempat-tempat pengrajin sasirangan. SDN Teluk Dalam 7 berusaha menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meluncurkan program tahfiz yang disosialisasikan, ditawarkan kepada orang tua siswa melalui rapat mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ternyata program tahfiz tadi disetujui oleh orang tua dengan dukungan mereka lah yang membiayai, karena guru-guru tahfiz itu kami datangkan dari luar. Nah, untuk hal ini kami mengatakan usaha langit dengan program tahfiz karena 360 siswa yang ada di SDN Teluk Dalam 7 semuanya muslim. Seandainya ada yang non-muslim, kami juga akan mengusahakan mendatangkan guru non-muslim untuk sama usaha mendatangkan berkah dari langit. Untuk memantau atau mengevaluasi maupun memonitoring dari kegiatan PTMT maupun proyek-proyek dari sekolah, kami mempunyai grup-grup WA yang mana kepala sekolah masuk ke dalam ke-12 kelas tersebut. Pertemuan rutin yang kami kerjakan adalah kami sebagai kepala sekolah mempunyai beberapa kelompok kerja, di antara kelompok kerja di tingkat gugus, kecamatan, dan kemudian ketika kami sudah mengikuti program sekolah penggerak, kami juga mempunyai kelompok kerja khusus sekolah penggerak. Kemudian guru-guru juga mempunyai kelompok kerja sendiri. Orang tua murid di dalam kelompoknya sendiri kami juga mengadakan pertemuan secara rutin, diantaranya dalam rangka mendukung program tahfiz di sekolah kami. Kemudian untuk program rutin diantaranya untuk menindaklanjuti daripada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan
kami turunkan dalam rapat Dewan Guru setiap bulannya dan semuanya kami cover di dalam media sosial kami. Terima kasih.